Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di warung Rebyuk tanpa suatu halangan apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, anak, sanak saudara beserta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Sawalan SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga ikrar sawalan yang akan dipandu oleh Bapak Jamroni, yang keempat yaitu pengajian sawalan yang akan diisi oleh Bapak Ismail Hermana, Sarjana Pendidikan Agama Islam, sekaligus yang akan memimpin doa, dan yang keenam yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara sawalan pada pagi hari ini dengan melafalkan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi dapat melancarkan kegiatan sawalan pada pagi hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Cahyo Nugroho MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ustadz Ismail Hermana, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang mendung di warung yang cukup sejuk dan mudah dijangkau. Walaupun tadi ada beberapa yang harus melihat dengan Google Map, alhamdulillah sampai di sini dengan selamat dan tidak ada yang
terlambat. Sholawat serta salam semoga ditetapkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya hingga umatnya yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih di sela-sela liburan Bapak Ibu semua dapat meluangkan waktu untuk menghadiri syawalan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, saya selaku kepala sekolah mohon maaf apabila selama ini banyak salah, baik perkataan, perbuatan maupun yang lain. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya mohon maaf pada pagi hari ini, walaupun mata saya agak sakit ya yang sebelah kanan. Tadi itu saya mau memakai kacamata tapi kok nggak pede ya. Jadi kalau dilihat yang sebelah kanan itu agak sedikit sipit ya, jadi sipit sebelah. Saya kurang tahu ini kenapa. Waktu itu ketika mau sholat asar itu mata saya yang kanan ini baik-baik saja, tetapi setelah saya berwudu kok tiba-tiba agak panas. Kemudian saya obati, ternyata sudah memulai memerah. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan untuk menutupi. Jadi tadi sudah saya siapkan seperti ini Bapak Ibu. Tapi mau saya pakai kok saya nggak pede. Saya coba deh. Nah, kalau saya pakai kacamata seperti ini nanti dikira yang memiliki warung rebyut, kan malah jadi aneh. Tapi saya buka aja. Nanti tidak dikira wah kepala sekolah ini gaya. Neng bisa itu kacamata ireng. Saya buka saja. Kalau seperti ini semakin kelihatan ya. Kemudian Bapak Ibu, Ramadan baru saja berlalu. 1 bulan penuh kita ditempa untuk terbiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Nah, pada bulan Syawal ini saatnya kita menguatkan kemauan di dalam diri kita untuk merawat ketaatan-ketaatan yang sudah kita latih selama bulan Ramadan. Jangan sampai latihan-latihan ketaatan yang sudah ditempa selama 1 bulan itu lepas satu persatu di bulan Syawal ini. Contoh misalkan di bulan Ramadan kita sudah sholat berjamaah di masjid dengan rutin. Jangan sampai sholat berjamaah ini kita tinggalkan di bulan Syawal dan di bulan-bulan selanjutnya. Kalau bisa lebih kita tingkatkan. Jangan sampai latihan-latihan di bulan Ramadan itu tidak ada jejaknya sama sekali. Jadi saya mengajak mari ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Jika dibiarkan kebiasaan-kebiasaan baik itu berlalu, maka tidak ubahnya
kita mengurai pintalan benang yang sudah rapi dan berbentuk. Jadi seperti itu. Sekali lagi, saya selaku kepala sekolah mohon maaf apabila Syawalan hari ini diadakan di hari libur, mengingat agenda sekolah yang mendekati ujian ASPD dan mendekati capacity building. Jadi kalau diundur nanti bisa mengganggu agenda yang lain. Serta kami mohon maaf untuk Syawalan di tahun ini belum bisa dengan anggota keluarga. Insya Allah di tahun mendatang kita anggarkan agar nanti keluarga besar kita dapat mengikuti seluruhnya. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, dan nanti setelah kegiatan Syawalan ini selesai, mohon untuk meluangkan waktu untuk mengikuti briefing terkait dengan beberapa agenda sekolah yang harus kita selesaikan. Jadi nanti setelah makan siang ada briefing sejenak. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan serta sedikit informasi untuk kita semua. Acara yang ketiga yaitu Ikrar Syawalan yang akan dipandu oleh Bapak Jamroni SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Punten wau kadang pawiboro sampun ngagem basa Indonesia. Bapak Kepala Sekolah sudah menggunakan bahasa Indonesia karena beliau dari Indonesia, Pak Mail. Karena saya dari Yogyakarta pakai bahasa Jawa. Bangsanipun Bapak Cahyon Guru MPD minangka pangsaning pawiyatan SMP Muhammadiyah 16 Liman Yogyakarta. Akhirul Karim wali ustadina Bapak Ismail Irwana SPDI, Bapak, Ibu, guru, staf dan karyawan, dalasan karyawan wonten ing pawiyatan SMP Muhammadiyah 16 Liman Yogyakarta. Monggo panjenengan kula dherekaken sareng-sareng ngekraraken halal di halal sesarengan. Kula dherekaken mangke Ibu, Bapak lajeng tumuli paring pangandikan. Ada nggih Bapak Ibu nggih? Kita dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepareng matur wonten ngarsanipun Bapak Kepala Sekolah
lan wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedaya minggahipun sedaya keluarga. Kula ngaturaken sugeng riyadi setunggal Sawal setunggal ewu sekawan atus sekawan doso sekawan Hijriah. Sedaya lepat kula sak keluarga dhateng panjenengan sak keluarga kula nyuwun pangapunten lan semanten ugi kula caos pangapunten dumateng panjenengan sak keluarga. Mugi-mugi ibadah kita dipun tampi Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mengatakan Bapak Ibu, mugi-mugi saestu Allah paling rahmat dumateng kula panjenengan sedaya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Jamroni yang sudah memandu ikrar sawalan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat saling memaafkan, yaitu satu sama lain, dan semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian sawalan yang akan diisi oleh Bapak Ismail Hermana, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Sekaligus nanti akan memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf. Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak, Bapak Cahyo Nugroho MPD, yang kami hormati seluruh keluarga besar, Dewan Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak, undangan-undangan terhormat yang semua sedang Allah siapkan tempat terbaiknya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur pada Allah. Di antara kenikmatan yang Allah siapkan adalah berkumpulnya dengan orang-orang baik. Kalau kita melihat rumus kehidupan yang fakta dari dulu sampai sekarang, kalau kita mau soleh maka merapatlah kepada pribadi soleh. Maka kenapa para sahabat itu menjadi pribadi yang baik walaupun ada yang dulunya tidak baik? Karena merapat kepada pribadi yang mulia.
kepada kekasih Allah, lalu tubuhnya mendekat kepada tempat-tempat di mana bangunan-bangunan dimuliakan. Hari ini pun begitu, kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang baik, berada di sebuah lembaga pendidikan yang baik, berada di sebuah persyaratan yang paling kaya di Indonesia. Jadi hasil riset yang beredar bahwa Muhammadiyah itu kekayaannya luar biasa. Karena bukan perusahaan tapi melebihi perusahaan. Yang luar biasa lagi, orang-orang di dalamnya terus memberikan kemanfaatan dirinya dimanapun berada. Sehingga ketemulah sebuah rumusan yang sangat canggih, taat dan bermanfaat. Itulah sahabat-sahabat sekalian. Maka kesyukuran ini mari kita jaga. Dan hari ini kita berada di bulan yang istimewa, bulan di mana setelah Ramadan kita lewati, masuk ke bulan Syawal. Di antara keistimewaannya adalah seringnya kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah BMMM, berilmu, makan. Setuju? Itu. Jadi abdolnya itu yang 3M. Maka saya dikode jangan lama-lama. Itu karena ada acara setelah ini. Dan itu saya harus paham. Sehingga mohon izin 30 menit ke depan kita terbang. Ya, semoga nanti mendarat di Bandara Perubahan Diri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan untuk teladan agung yang kita rindukan pertemuannya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Muhammadiyah itu diartikan pengikut Muhammad, gitu kan? Maka kalau pengikut Muhammad itu loyalitasnya kepada Muhammad. Nah, Rasulullah ini kan pribadi yang singkat hidupnya, 63 tahun, singkat dakwahnya 23 tahun, tapi lama keberhasilannya dan harum namanya tanpa batas. Keren apa keren? Keren. Lalu ajarannya itu diikuti oleh banyak orang, termasuk yang membencinya dulu. Jadi banyak orang yang tidak menyukainya, menyakitinya, menghinanya, membulinya, tapi suatu saat kok jadi setia. Ini rumus yang canggih. Dan dari semua hukum tentang kebenaran, ternyata ada lagi selain kebenaran adalah apa itu? Keikhlasan, ketulusan dan kasih sayang. Maka luluh lantahnya seseorang itu bukan oleh uang, tapi oleh apa? Cinta tanpa batas. Maka seperti istri itu setelah saya riset, keinginan perempuan itu cuma satu. Ini saya perlu sampaikan kepada bapak-bapak. Dan pasti diamini. Cuma satu, kalau kita punya istri itu hanya keinginannya satu, diperhatikan. Cuma itu. Gak ada permintaan banyak, betul? Satu, diperhatikan batinnya, hatinya. Bagaimana tenang, bahagia. Yang kedua, isi rekeningnya. Jadi dua itu. Perhatikan isi hatinya, raga dan jiwanya. Yang kedua, isi. Sudah, itu cuman itu. Setuju? Nah, itu saya di beberapa kajian itu cuman itu. Tidak ada permintaan lain, betul? Maka laki-laki itu gagah karena sibuknya apa? Memperhatikan. Nah, itu ya. Bolehlah tepuk tangan kan? Sehingga hukum timbal baliknya wanita itu akan kembali setia memperhatikan suaminya setelah diperhatikan. Jadi sederhana. Nah, Rasulullah itu pribadi yang penuh perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini sebelum lebih dalam karena Muhammadiyah. Dan Rasulullah itu memetakan para sahabat itu contoh. Ada yang karirnya sibuk di bisnis, namanya Utsman bin Affan. Nah, ini kan. Ini sahabat saya, ini beliau ini. Adik kelas aktif di koperasi mahasiswa di UIN dan teladan gitu. Dari Insya Allah. Dulu di SMP
Musela. Muhammadiyah satu Sleman dengan Pak Hasanuddin ya. Sekarang Pak Hasanuddin dipindah kepala SMP Muhammadiyah 3 Depok ya. Nah, itu. Usman bin Affan dermawan ya, pengusaha dermawan, tapi ada satu garis dia dakwah. Bagaimana dengan Ali? Ali tidak dikenal sebagai pengusaha. Ali itu kalau hari ini disebut akademisi. Beliau ilmuwan tapi juga berdakwah. Jadi ternyata para sahabat itu beda-beda. Abdurrahman bin Auf, dia pengusaha, maka jarang kita mengenal hadis riwayat siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena beliau sibuk di bisnis di pasar. Tapi ada Abu Hurairah, sahabat Rasul, yang sibuk dengan Rasulullah menghafal hadis-hadis itu. Aisyah cerdas. Jadi kita itu ternyata dibagi juga dan harus memilih, sehingga mau karir jadi negarawan, ada Abu Bakar, Umar, ada yang mau jadi dermawan dan pengusaha, atau ada yang mau jadi sibuk jadi ilmuwan, tapi semua garisnya adalah dakwah. Nah, hari ini kita menyibukkan dirinya mengambil satu peran yang disebut dengan dakwah berbasis pendidikan. Dan sahabat, saya bilang dakwah terbaik yang sistematis itu adalah pendidikan. Maka diakui atau wajib diakui, Muhammadiyah itu punya 3 kekuatan. Yang pertama adalah pendidikannya, betul? Yang kedua adalah rumah sakitnya, dan yang ketiga adalah santunannya. Maka di mana-mana ada panti yatim, panti yatim. Walaupun saya mengusulkan jangan panti yatim terus, coba ganti namanya Istana Yatim. Kenapa? Karena di Batu Licin itu di Kalimantan Selatan, beliau itu Ayah Azhar ketika mengajukan proposal kepada Allah bukan minta panti yatim, yang beliau ajukan apa? Izinkan saya dimudahkan ya Allah, Engkau izinkan aku bisa membangun istana yatim. Dan kejadian ya, waktu saya ke sana memberi training guru-guru di sana itu sudah 600 orang. Mungkin sekarang sudah 1000-an. Inilah kita semua ya, basis-basisnya. Nah, jamaah sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, maka mari kita melihat perjalanan ruhani kita. Jadi ucapan terbaik di bulan Syawal itu, dan kita alhamdulillah membuktikan sholat Idul Fitrinya bareng, yaitu tanggal 1 Syawal. Sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi kalau ditanya, Pak Ismail ada perbedaan di Jogja? Oh sama, tanggal 1 Syawal 1440 Hijriah. Dan akan terjadi keunikan, nanti puasanya sama atau beda? Puasa tengah bulannya, kan 13, 14, 15 gitu. Nah itu keajaiban di Indonesia. Jadi Syawal boleh beda, tapi kalau puasa tengah bulan kudu sama. Jadi itu juga keistimewaan. Nah, jadi tidak perlu mari kita ngelihat tinjauan kita, sehingga harus di mana kita ini. Sebelum Ramadan, semangat ibadah kita di level umum, semangat ibadah, betul? Umum aja itu. Jadi apa cirinya umum? Indikatornya 2 sebelum Ramadan. 1, respon terhadap azan maghrib biasa. Biasa aja, nggak ada yang merindukan Rojab, Saban, lagi ngapain? Nunggu azan maghrib. Betul nggak? Biasa, itu cirinya. Terus kalau lewat subuh itu juga biasa, nggak ketakutan kalau lewat subuhan, betul? Itu cirinya bulan sebelum Ramadan. Nah ini saya kan melakukan riset. Keimanan di level umum aja, ya kan? Ke Allahnya itu relax, lebih sibuk ke HP-nya. Termasuk dalam pengajian seperti ini masih sibuk dengan HP, karena memang Allah itu mulai kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kalau pulsa HP wajib ada. Nah, di sana, kalau di sini nggak ada. Yang ketiga, kesadaran sosial di level umum, berbagi sedekah, zakat mal, lebih banyak zakat mal. Namun begitu masuk Ramadan, ini juga ajaib. Makanya saya sering menyebut begini, Ramadan itu program besarnya Allah untuk hambanya yang dipaksa jadi lebih baik. Betul? Jadi Allah itu ada program
besar-besaran memaksa umat muslim dunia untuk jadi lebih baik. Keren kan? Saya juga kagum. Keren juga ya. Terjadilah perubahan, semangat ibadahnya meninggi di level tinggi. Tiba-tiba sedang apa? Nunggu azan maghrib. Kangen betul dia dengan azan maghrib. Lalu tiba-tiba dia bangun tidak pernah melewati azan subuh. Betul? 1 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Itu luar biasa. Tiba-tiba level ibadahnya masjid penuh. Maka ada mukimin, ada musiman. Jamaah musiman ya Ramadan aja. Kalau mukimin aktif kapanpun. Jadi di sini saya lihat wajah-wajah mukimin. Yang kedua, keimanannya di level tinggi. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Maka puasa itu adalah zona paling lama bersama Allah. Yang saya sebut BBA. Bahagia bersama Allah. Padahal lapar, kok bahagia? Oh iya, saya bahagia kok puasa gitu ya. Dan ajaibnya tidak sakit mah, malah sehat. Maka rumah sakit Muhammadiyah terjadi pengurangan pasien ketika Ramadan. Silakan diriset. Betul? Saya tanya dokter Tatang itu yang di Bayangkara, dok menurun ya ini pasien. Betul. Berarti puasa itu menyehatkan. Kapan mulai tambah lagi? Kayaknya sama nanti itu. Dampak makanan. Dampak makanan. Kemudian kesadaran sosial di level tinggi. Jadi terjadi kenaikan kesadaran sosial. Contohnya apa? Seorang ibu tiba-tiba sibuk menyiapkan hidangan untuk keluarganya. Betul, Bu? Pokoknya engkau adalah aku. Itu kesadaran sosial. Jadi tidak ada lagi aku, yang ada kita. Tiba-tiba ada panitia Ramadan. Tidak ada panitia Syawal. Yang ada pembubaran panitia Ramadan. Harusnya dinaikin ya. Jadi panitia bulan Syawal gantian gitu. Ini nggak ada. Itu istimewa. Wow, berbagi dahsyat. Maka makan gratis itu di berbagai masjid terjadi di bulan Ramadan. Sekarang coba nunggu maghrib, ada? Nah, sehingga terjadi grafik peningkatan ketika dari datar naik. Nah, posisi Syawal itu di sini. Makanya pertanyaannya, apakah kita ikhlas lalu tiba-tiba downgrade lagi gitu? Langsung terjun bebas, keimanannya, semangat ibadahnya, sosialnya turun. Terus nanti akan berjuang lagi 11 bulan ke depan. Terus turun lagi. Kalau itu kan cerita pendaki gunung, betul nggak? Dia naik, habis nyampe, turun lagi. Ngapain juga naik kalau mau turun? Tapi tidak, bagi pada pendaki gunung tidak begitu. Karena saya menetapkan tujuan di atas puncak. Ketika saya sampai ke tujuan, maka saya turun untuk menciptakan tujuan baru. Itu kata pendaki gunung. Jadi jangan pernah melihat gunungnya. Ya. Justru Anda yang tidak pernah naik gunung, berarti sesungguhnya Anda tidak pernah menetapkan tujuan. Maka ada namanya gunung metafora dalam hidup itu. Ya. Kita punya tujuan apa itu? Jadi kenapa saya harus jadi pengajar, karyawan? Apa tujuannya? Itu harus jelas juga. Kalau sekedar cari gaji, betul? Ya. Jadi kalau hanya sekedar cari uang, maka datanglah ke perbankan, karena di situ pusatnya, betul? Ya kan? Nah, itu. Kemudian bulan Syawal, semangat ibadah stabil. Jadi kan naik sini, harus stabil. Keimanan di level tinggi, ini harus dijaga. Kesadaran sosial di level tinggi, juga sama. Jadi Syawal itu pembuktiannya apa? Berbagi. Coba anak cucu itu uangnya tiba-tiba banyak. Anak saya itu ya mudik ke Tasik dapat uang, ke Majalengka dapat uang. Wah gitu. Anaknya dapat. Jadi kan nggak enak, orang tuanya juga ngasih ke uang anaknya, ya kan? Tahu-tahu, nak pinjam dulu uang kamu ya. Ini buat anaknya dia, ya diputer-puter. Yang keempat, orang lain menjadi bagian penting dari kehidupannya. Maka meminta maaf, ikrar salawalan itu karena orang lain menjadi bagian sangat penting. Tapi kalau Ramadan, aku bagian penting nih. Tapi ketika Syawal, saya harus minta maaf. Saya harus memaafkan. Ada orang menahan diri tidak memaafkan. Nunggu bulan Syawal. Masya Allah. Itu jadi baru ada pintu maaf tuh kapan? Bulan Syawal, ketat sekali kebaikan itu sampai dijadwal begitu. Padahal teorinya, kalau kita bisa memaafkan orang yang pernah disakiti, menyakiti,
maka Allah bukakan pintu rezekinya ngalir deras tanpa batas. Kalau kita terus menggerundel, itu ibaratnya seperti kita memakai sepatu lalu ada kerikil di dalam sepatu, maka jalannya tidak nyaman, betul? Sehingga teori memaafkan itu sebetulnya melepas kerikil yang ada di sepatu. Maka kalau tidak memaafkan itu menambah kerikil, ya, gitu. Jadi banyak orang terjatuh itu bukan karena batu besar, tapi karena kerikil. Itu naik motor tergelincir, kenapa? Itu batu-batu kecil, itu. Karena dia udah tahu kalau yang gede dia hindari. Itulah kehidupan. Maka maafkan saja, ya. Maka hati jadi plong seperti permen plong. Maka kalimatnya begini, ya Allah, setelah Engkau perjalankan ruhaniku, imanku, spiritualku di bulan Ramadan, aku merasakan Allah Tuhan hidupku. Jadi tiba-tiba menemukan ini Tuhan keren. Ini keren banget gitu, kok baik banget gitu. Kemudian Muhammad teladan utama hidupku. Al-Quran pegangan sempurna hidupku. Islam agama sempurna hidupku. Ku jadikan pekerjaan, keluarga, harta, jabatan, tubuh ini sebagai kendaraan untuk menggapai ridhomu. Aku yakin akan adanya pertemuan denganmu. Boleh ikuti ya. Ya Allah, setelah Engkau perjalankan ruhaniku, imanku, spiritualku di bulan Ramadan, aku merasakan Allah Tuhan hidupku, Muhammad teladan utama hidupku, Al-Quran pegangan sempurna hidupku, Islam agama sempurna hidupku, ku jadikan pekerjaan, keluarga, harta, jabatan, tubuh ini sebagai kendaraan untuk menggapai ridhomu. Aku yakin akan adanya pertemuan denganmu. Jadi hari ini kita bekerja adalah jembatan menjemput ridhomu kepada Allah, ridho Allah. Tubuh ini juga gitu. Jadi tubuh ini jembatan menggapai ridho Allah. Karena puncak dari seluruh hidup itu, kalau Allah sudah ridho dengan hidup kita, beres hidup itu. Makanya waktu saya mudik, ya, mau pulang mudik, kemudian pulang lagi ke Jogja, anak saya 2 itu saya kumpulin, ketemu kakeknya di kamar, mau salaman pamit, Pak, tolong kasih nasihat buat cucu, gitu, Naila sama Hanun. Tolong kasih nasihat terbaik, karena dia masih di pesantren. Saya juga tak terduga nasihat itu belum dengar juga kalimatnya, tapi walaupun nasihatnya pernah berulang-ulang. Kata beliau apa? Nah, kalau mau selamat dunia akhirat, gunakan ilmunya Allah. Itu aja, itu pendek. Kalau mau selamat dunia akhirat, gunakan ilmunya Allah. Oh, ya. Mungkin bagi anak saya yang kelas 2 SD, MI ya, kelas 7 belum tentu paham. Walaupun berjuang menghafal Quran. Saya renungin, benar juga ya. Kalau saya hidup pakai ilmunya saya, itu belum pasti suksesnya, betul nggak? Tapi kalau saya hidup pakai ilmunya Allah, digaransi suksesnya. Dari situ, keren juga Allah ini. Saya punya Tuhan ini keren banget, gitu. Ya kan? Lalu bagaimana Allah itu menurunkan ilmunya? Yang pertama, Allah turunkan kita ke dunia. Ilmunya Allah nih, SOP penciptaannya Allah. Allah ciptakan dunia untuk manusia, sementara manusia diciptakan bukan untuk dunia. Tapi manusia diciptakan untuk surga. Keren apa keren banget? Keren banget. Saya, ini keren banget ya. Coba. Maka kekeliruan terbesar manusia itu ketika salah memahami ilmunya Allah. Aku diciptakan untuk dunia. Kebalik, dunia untuk engkau. Kenapa engkau jadi nyembah-nyembah dunia? Aku mau kasih engkau dunia. Jadi Allah itu tundukkan dunia untuk manusia. Maka saya sering tersenyum
Ini yang jadi juragan nih sapinya apa orangnya ya? Kemana Bu? Pagi-pagi sama bapak nyari rumput, naik motor, betul? Ini kisah-kisah di Cangkringan kan? Pergi pagi, duhur, pulang asar, istrinya di atas rumput, betul? Pertanyaan saya, ini udah asar, duhurnya di mana ya? Gitu. Nyampe, nah ini, monggo Pak Jarun nih ada undangan di SMK Muhammadiyah. Undangan sawalan juga. Kalau orang penting tuh undangannya banyak dan padat. Oh enggak, muncul. Ya, ketika rumput itu dicari, didapatkan, lalu sorenya diserahkan ke sapi, malamnya dia tungguin sapinya, betul? Dia bersihkan gitu sampai malam. Istrinya aja udah tidur, dia masih di kandang sapi. Pertanyaan saya, bosnya siapa ini sebenarnya? Hah? Sapinya apa orangnya? Sapi, kebalik kata sapi, matur nuwun gitu. Cuman dia kalimatnya emoh gitu tuh. Itu luar biasa. Tidak kemana-mana tuh sapi, tapi makanannya datang dengan tenang. Keren banget. Nah, tapi kalau dibalik, sapi itu, maka kalau naik ke atas ke ngepringan, ke apa? Hunta pagar jurang, kali adem, betul? Oh, jejer sapi itu rezekinya tinggal dipencet itu apa namanya? Diperes susunya, keluar apa? Uang itu, uang gitu. Karena setiap 1 liter bisa ditukar jadi uang. Semudah ini ya Tuhan menciptakan rezeki. Orang itu tinggal mengaktifkan pagi-pagi ketemu sapi. Di sana itu kan biasa bangun pagi ya. Jam 2 udah pada bangun loh, luar biasa. Jadi mereka itu bedanya ke Allah dan ke itu luar biasa, dahsyat. Oh jadi gitu. Nah ini SOP yang pertama yang harus kita pahami, bahwa dunia dicipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk surga. Lalu Allah turunkan ilmunya yang sempurna. Apa itu? 1. Islam aturan hidup sempurna. 2. Al-Quran pedoman hidup sempurna. Untuk tahu siapa yang sukses mengamalkan kedua ini, Allah turunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh pribadi sukses. Itu. Lalu pengikut-pengikutnya sampai sekarang, maka sukses. Jadi kalau kita mau sukses itu, hiduplah berada di barisan Rasulullah, para sahabat, para ulama, termasuk Muhammadiyah. Gitu. Maka kalau orang Muhammadiyah tidak mengikuti barisan Rasulullah, itu nama ex Muhammadiyah. Nah, maka kembali ke X-nya itu spiritnya, bukan organisasinya, kan begitu kan? Itu. Nah, kita akhirnya harus meraih dan mempertahankan kemenangan di bulan Syawal itu, dan mempertahankan kabarnya lebih berat, betul? Kalau sudah jadi juara umum, sekolah terbaik di Indonesia mana? SMP Muhammadiyah Ngemplak. Siap? Siap. Dimulai dari guru-gurunya, penuh kesabaran. Karena murid yang dikirim adalah pahala kesabaran. Jadi harus syukur dan sabar. Dengan pendekatan apa kita melewati Syawal? Dengan spirit kupat. Betul? Ada kupat hari ini? Nah, jadi kenapa orang itu makan kupat? Lalu saya telusuri, oh iya, kupat itu ternyata singkatan dari laku papat di Jawa itu. Atau 4 tindakan. Itu laku papat atau laku lampah 4. Apa itu? 4 L. L yang pertama lebaran. Sudah usai pelaksanaan puasa pasti lebaran. Jadi setelah puasa itu pasti lebaran. Haram hukumnya puasa di hari lebaran. Lah lebaran kita 2, gimana itu? Berarti haramnya 2 ya. Ya, yang diyakini ya, sesuai keyakinan masing-masing. Katanya kalau saya ngikut sih yang lebih cepat. Jadi, tapi mau 2 kali biar pahalanya banyak. Kenapa? Saya punya jadwal khutbah 2 tempat. Wah, gawat juga ini. Nah, Ramadan berpisah dengan menahan diri dari berbuat dosa, tidak berpisah. Jadi yang paling dahsyat selama Ramadan itu apa? Menahan diri dari berbuat dosa. Betul? Nahan gitu. Ternyata isi hidup itu menahan.
Berarti Syawal melepas. Tidak, justru harus melanjutkan. Kemudian, apa itu masuk Syawal? Ramadan berpisah dengan kebersamaan tidak berpisah. Makanya dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan, Syawalan, teras segala macam. Ini masih Syawal. Bahkan mungkin setelah Syawal itu juga masih ada bulan lain, masih tetap Syawalan. Syawalan yang tertunda. Karena saking padatnya kegiatan. Ramadan berpisah dengan Al-Quran tidak berpisah. Jadi jangan sampai Al-Quran itu dibaca di Ramadan, begitu Syawal dia masuk lemari, dikunci. Nanti ketemu lagi 11 bulan yang akan datang. Tapi sekarang kan sudah di HP masing-masing Al-Quran. Jadi saya yakin sangat dekat kepada Al-Quran. Ya. Baru dibuka langsung ditutup, karena buka WA yang lain. Nah, WA itu bausan Al-Quran. Nah. Ramadan berpisah dengan masjid tidak berpisah. Maka indikator keberhasilan itu, lebaran itu tidak pisah dengan Quran, tidak pisah dengan masjid, tidak pisah dengan kebersamaan, dan tetap menahan diri tidak berbuat dosa. Kenapa harus menahan diri dari perbuatan dosa? Karena dosa penarik super canggih ya, dari zona kemuliaan kepada zona kehinaan. Itu dosa. Sekarang tuh lagi banyak viral, betul? Viral. Jadi akhirnya saya meyakini wa may ya'mal misqala daratin khairan yarah wa may ya'mal misqala daratin syarran. Jadi perbuatan baik dibalas oleh Allah, perbuatan tidak baik juga pasti mencair. Walaupun dilakukannya tahun lalu, ketahuannya viralnya sekarang, ya kan? Nah, itu berarti hukuman tepat waktu. Padahal yang melakukan anaknya, yang dihukum bapaknya, kok kena bangga tetangganya atau mertuanya gitu kan? Iya, karena anak itu terah dari ayah. Dan ayah, kenapa nggak ibunya? Padahal ibunya yang melahirkan. Betul nggak hari ini viralnya? Maka siap-siap jadi ayah, jadilah ayah yang baik. Nah, kemudian luberan. Setelah lebaran ketemu luberan. L yang kedua, ajakan berbagi, spirit memberi. Luber. Jadi luber itu filosofi tentang ember. Dikasih oleh Allah air, lama-lama luber. Berbagi angpau, memberi makan minum, maka toples, nggak ada yang kosong, betul? Angkat tangan yang rumahnya nggak ngisi toples, cuman dijejerin di atas meja, lalu dikasih tulisan, kami menerima kiriman, gitu. Yang ada penuh, betul? Bahkan ada yang masih ada isolasinya sampai sekarang. Sebenarnya dia pelit ya kan? Kenapa nggak dibuka gitu? Masih diikat itu ya. Itu. Hongguan ya. Kalengnya hongguan, isinya rengginang. Itu karena udah bertahun-tahun. Itu justru yang asik begitu. Kalau kue udah biasa katanya. Tapi kalau isinya rengginang itu adalah PHP. Melaksanakan infak sedekah, luberan. Lebaran tuh. Melaksanakan zakat mal, ya. Kemudian melaksanakan zakat fitrah. Jadi spirit ini di akhir-akhir itu dahsyat. Luberan. Laku papat. Kemudian L yang ketiga adalah leburan. Apa itu leburan? Melebur dosa dan kesalahan. Jadi tidak abdul kalau kita itu sholat Idul Fitri tanpa sawalan. Maka sawalan halal bihalal itu filosofi dari leburan. Betul? Duh, saya belum ketemu dia. Ya Allah, saya pernah menyakiti dia. Aku belum minta maaf. Tapi kalau dilihat dia juga menyakiti aku lebih banyak. Siapa yang duluan minta maaf ya? Tapi begitu Syawal, aku minta maaf. Aku bayangkan suami istri duduk di sofa. Tahu kan kisah suami istri yang keren ini? Habis Syawal, duduk istrinya, duduk suaminya, pulang bareng, tutup pintu, ditutup, dikunci gitu, karena mau salam-salaman. Ya, Mah, aku minta maaf, banyak salah sebagai suami. Apa jawaban istrinya? Aku Pak yang banyak salah, bukan Papa. Aku Pak. Aku Mah, itu aku Mah. Aku Pak, itu lomba minta maaf. Coba, lomba ngaku dosa, lomba ngaku salah. Saya tanya, ujungnya pelukan atau marahan? Waduh. Wah, anaknya yang di depan bingung. Wah, terharu dia, gitu kan? Akhirnya anaknya juga ngesot. Wah, aku juga minta maaf. Papa nak yang banyak salah. Pelukan berempat. Ya Allah, yang jalan cuma CCTV. Ya Allah. Leburan.
Nah, itu. Maka mengikhlaskan sesama kembali bersih, ikhlaskan sesama kembali bersih, maka sedekah yang tidak terlihat adalah memaafkan. Karena orang yang pernah menyakiti kita selama tidak dimaafkan, dia punya dosa dan ternyata menghalangi rezekinya dia. Contoh, ada orang durhaka ke orang tuanya nggak mau memaafkan anaknya, akhirnya rezeki oleh Allah ditahan. 5K ditahan. Apa itu? Kemuliaan, kebahagiaan, kedamaian, keberkahan. Ada satu lagi, kekayaannya ditahan oleh Allah karena dia durhaka kepada mertua dan orang tuanya. Coba, mertua yang tidak mau memaafkan. Padahal, nah semoga kamu kaya katanya. Tapi aku nggak bisa memaafkan kamu. Itu gimana? Di cancel. Akhirnya, aku maafkan. Nah, Pak, aku minta maaf banyak salah. Memang kamu itu orang yang banyak salah, nak. Tapi aku juga mau belajar memberi banyak maaf, nak. Waduh. Dimaafkan, tiba-tiba tuh 5K itu hadir kepada dirinya. Maka janganlah kita berbuat banyak salah kepada orang lain. Jika pilihannya dibenci dan membenci, biarkan dibenci walaupun dia tidak tahu kita tidak pantas dibenci. Sampai suatu saat dia mencintai. Nah, gitu. Makanya mencintai itu nggak boleh pakai syarat. Cintailah tanpa syarat. Jadi jangan sampai, murid-muridku, kalau kalian juara 1 aku kasih hadiah. Itu hadiah bersyarat. Kalau ngasih aja, nggak usah bersyarat, betul? Aku kasih hadiah, semoga kamu juara 1. Gitu yang betul. Ya kan? Akhirnya dia nggak juara-juara. Mana hadiahnya, Pak? Kemudian melepas enak-enak dari diri. Lepaskan enak-enak. Apa enak-enak? Energi negatif, betul? Ganggu. Kalau kita tidak senang sama orang, lihat sendalnya aja. Padahal sendalnya disebut namanya Pak Kepala, dia hadir nggak nanti sawalan? Oh, nggak hadir. Alhamdulillah saya hadir. Emang kenapa? Nggak enak banget kalau dia hadir. Berarti ada sesuatu. Ini harus dilepas aja. Energi negatif itu penghalang datangnya energi positif. Maka energi negatif tidak boleh ada dalam hidup kita. Karena Allah itu pancarannya energi positif. Ya. Kemudian mensegerakan memberi maaf. Ya. Boleh ditepuk sebelahnya, saya maafkan. Tepuk yang sebelahnya, saya maafkan. Ditepuk lagi, panjenengan banyak dosa ke saya. Kemudian mensegerakan meminta maaf. Itu namanya leburan. Deal? Nah, kemudian L yang keempat. Jadi ada lebaran, ada luberan, ada laburan, ada leburan, ada laburan. Sebetulnya ada L yang kelima, liburan. Tapi kita bahas hari ini 4 ya. Lebaran, luberan, leburan, laburan. Nah, eyang-eyang kita dulu mungkin juga terjadi sampai hari ini. Kenapa sih bulan Ramadan tiba-tiba ngecat rumah, betul nggak? Tiba-tiba ngecat masjid. Dulu di Jawa Barat juga ngecat rumah bambu gitu, kayu. Dulu saya nggak paham kenapa sih harus Ramadan. Dan kenapa harus bedah kolam? Di Jawa Barat itu kan rata-rata curcor kolam. Kok Ramadan tiba-tiba kolamnya itu digratiskan? Ayo siapa aja yang mau ambil. Ramai sekampung ambil. Kenapa Ramadan ya? Nggak bulan sawah, bulan-bulan berikutnya. Karena tadi ada filosofi lebaran. Dekat dengan apa? Luberan. Dekat dengan apa? Leburan. Dekat dengan kata laburan. Menjaga tetap bersih lahir batin itu namanya laburan. Jadi ngecat lagi karena bolong-bolong, temboknya bolong-bolong, biliknya bolong-bolong, dicat. Ngecat itu nutup yang kotor, nutup yang bolong. Kita ini pernah melukai banyak orang dengan perbuatan dosa. Maka kudu dilabur. Ya, maka bawa ini koas kemana-mana. Maaf Pak Pala, tak gitu. Ya, gitu kan? Nah, laburan dalam arti yang sesungguhnya adalah menambah kebaikan, menambah kebaikan, menambah kebaikan. Jadi kepada siapapun tambal ketidakbaikan kita yang tidak disukai dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita pernah menyakiti dalam sebuah teori paku, maka menyakiti, memarahi apapun bentuknya sama dengan menancapkan paku di dalam kayu batin. Makanya sakit hati, betul? Pernah sakit hati? Nah, ternyata paku ini ada 2 kemungkinan lepasnya. Yang pertama adalah
yang bawa paku minta maaf, akhirnya kita monggo ambil. Kamu tuh udah lama menyakitiku, ambil. Dicabut sama dia, lepas, sakitnya hilang. Yang kedua, dilonggarkan lubangnya, nggak dikunci. Ketika paku nancep, dilepas. Hatinya longgar, aku ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas. Jatuh pakunya, gitu kan? Pertanyaannya, lubangnya masih ada nggak? Itu dia, lubangnya ini yang nggak bisa dihapus, betul? Tetap aja, aku pernah disakiti dia. Tapi dia sudah minta maaf, memang masih kerasa, dikit. Nah, itu ada lubang. Maka apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kita harus menutupnya dengan kebaikan. Ya udahlah, saya pernah berbuat dosa ke orang tua, ya Allah, baik aja sekarang. Nah, maka laburan itu semuanya dibingkai dalam keistiqomahan. Nah itu. Jadi Syawal itu istiqomah. Yang disampaikan Pak Kepala tadi, jangan sampai ucul satu-satu. Mau kemana? Ngelepas kebiasaan sholat jamaah. Alhamdulillah. Satu. Terus apa lagi? Mengurangi infak. Dua. Itu yang ketiga, nggak puasa lagi. Ya, kamu udah checklist semua. Alhamdulillah sudah berhasil. 10 udah saya lepas. Terus kembali kepada negatif. Begitu energi kembali ke negatif, maka yang datang negatif. Sehingga rumus pertama harus istiqomah, ngelabur. Ngelabur diri, ngelabur sesama. Yang kedua, konsepsinya ke diri itu mengoreksi, memperbaiki ke diri. Maka di Jawa Timur itu ada satu kabupaten luar biasa, koreksinya ke diri. Setelah Nganjuk itu, masya Allah, itu satu kabupaten. Mereka itu fokus ke diri, ya tak? Pare kan di Kediri ya. Paham Bu maksudnya? Kabupaten Kediri maksudnya itu. Kemudian yang kedua, ini keren. Kalau ke sesama bukan memperbaiki, ke sesama itu berbagi dan melayani. Itu konsepnya. Jadi dalam konsep hidup, kalau ke diri memperbaiki, tapi kalau ke sesama melayani dan berbagi. Seminimal-minimalnya berbagi doa. Ya Allah, izinkan keluarga besar SMP Muhammadiyah Ngemplak semuanya, ya Allah, Engkau kayakan, Engkau sehatkan, ya Allah. Gak apa-apa gajinya gak banyak, ya Allah, yang penting uangnya banyak, ya Allah. Engkau yang lebih tahu caranya. Gitu, harusnya begitu kan doanya. Kemudian yang ketiga, ini juga keren. 4 ya. Diri ke Allah mentaati dan mengabdi atau beribadah. Jadi ke Allah itu konsepnya mentaati dan beribadah. Nah, 3 konsep ini sebagai bentuk laburan. Ke diri memperbaiki, ke sesama melayani dan berbagi, ke Allah mentaati dan beribadah. Setuju? Deal? Oke. Nah, slide terakhir. Maka landasan yang kita bahas itu ada di Quran surat Ali Imran 133 135. Ya. Tadi kita bahas tentang lebaran, luberan, terus laburan dan leburan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu idat lil muttaqin. 134-nya alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di 135-nya waladina idza fa'alu fahisatan aw dolamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi Allah meminta segera prioritaskan mohon ampunan kepada Allah. Karena kematian itu akan datang tepat waktu, maka segera sebelum kembali kepada Allah minta ampun kepada Allah sehingga pulang dalam kebersihan husnul khotimah. Berarti ini berlaku yang sama, segera meminta maaf dan memaafkan. Dan kepada surga. Jadi Allah itu meminta segera kepada surga itu dengan kata lain kepada energi surga. Energi surga itu energi ilahiyah, energi kebaikan. Berarti istiqomah ke masjid, ke ibadah, ke berbagi yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu sudah Allah tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu apa cirinya? 1, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi sedekah itu tidak nunggu kaya.
Sedikit banyak sedekah aja. Punya 1.000 100 rupiah. Punya 100.000 10.000 rupiah. Punya 1 juta 10.000 juga ya. Ada dinaikin 1 miliar, kok tambah berat ya kalau sedekahnya 10 juta. Gitu. Padahal teorinya pancinglah rezeki dengan rezeki Allah. Jadi kita dapat rezeki dari Allah lalu pancingkan lagi di jalan Allah. Jadi dikembalikan di jalan Allah sehingga Allah hutang sama kita. Jadi cara yang terbaik itu ngutangin. Jadi Allah, ya Allah terima kasih engkau kasih rezeki, aku kembalikan di jalanmu ya. Engkau hutang. Iya. Itu karena Allah udah janji akan balas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya yang kedua, memaafkan kesalahan orang. Jadi memaafkan. Saya cari-cari di sini kok nggak ada meminta maaf ya. Yang ada apa? Memaafkan. Karena lebih berat memaafkan itu. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Itu yang keempat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Ia memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Mohon maaf, angkat tangan yang merasa banyak dosa. Masya Allah ya. Banyak ya. Nah, itu keberhasilan iblis ya, luar biasa. Dan di sana juga ada training dan pelatihan ya, apalagi menggoda orang-orang Muhammadiyah itu Masya Allah. Ya, cuman saya bukan trainernya gitu. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Dari sini kita simpulkan ciri-ciri pribadi takwa yang Allah siapkan sampai ke surga. Akhirnya kita paham, oh pantesan perintah puasa itu la'alakum tatakun. Al-Baqarah 183, betul? Kenapa harus dibentuk menjadi pribadi takwa? Karena Allah mau masukkan ke surga. Keren apa keren? Sebulan dibentuk Allah, Allah mau masukkan ke surga. Maka yang mau meninggal bulan ini juga bagus menurut saya. Ya, gitu kan. Nah. Maka ciri yang pertama rajin berinfak bersedekah. Itu namanya luberan. Yang kedua, menahan amarah namanya laburan. Nahan amarah. Kok kamu nggak pernah marah lagi? Udah bosen. Papa kok nggak pernah marah lagi? Bosen nak, udah habis jatahnya. Oh pantesan Bapak banyak sekali dulu hampir tiap hari marahi aku. Iya, sudah habis nak. Sekarang itu laburan nak. Kemudian yang ketiga, memaafkan sesama. Masuk apa? Leburan. Ya. Kemudian berbuat kebaikan. Masuk apa? Luberan. Ya. Senang mengingat Allah. Laburan. Senang bertaubat. Laburan. Tidak mengulangi perbuatan dosa, laburan. Lalu lama tidak masuk sekolah, liburan. Baik, saya kira itu ya. Dan liburan tidak boleh lama-lama karena murid sudah merindukan Bapak Ibu sekalian. Dan mereka tahu bahwa mereka merasa banyak dosa sekali kepada guru-guru di SMP. Sehingga mereka tuh, aku ingin segera memaafkan guru-guruku yang luar biasa, dan semoga beliau memaafkannya gitu. Lalu aku akan menguji keimanannya dan kesabarannya setelah sekolah lagi gitu mereka itu ya. Jadi mohon dipahami, murid-murid itu niat mereka untuk minta maaf sebesar-besarnya karena Bapak Ibu mereka merasa banyak dosa. Tapi berikutnya mereka akan menguji kita semua tentang kesabarannya ya. Apakah tetap menahan diri untuk tidak memarahi mereka? Berarti mereka sudah tahu ilmu ini ya, walaupun belum kita kasih. Baik, kabar terbaik, makanan sudah mulai disiapkan ya, dan mari kita akhiri dengan doa. Semoga pertemuan ini sangat indah, dan di sela-sela saya memimpin doa nanti saya beri kesempatan untuk doa untuk hajat masing-masing. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minana wa afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah. Engkau yang maha tinggi-tinggikan ilmu dan derajat kami.
Engkau yang maha indah, indahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Engkau yang maha esa ya Allah, maka satukan kami dalam akidah, iman, Islam, dan ihsan. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha mulia, maka muliakan diri kami, keturunan kami ya Allah. Engkau yang maha kaya, berikan kepada kami rezeki yang berkah dan berlimpah ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni, maka ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkan kami memaafkan sesama ya Allah. Mudahkan kami memaafkan sesama, mudahkan kami memaafkan sesama tanpa syarat ya Allah. Jadikan kami indah di dunia, indah di akhirat. Berikan kepada kami kehormatan, berikan kepada kami keberkahan, berikan kepada kami kemuliaan, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami keharmonisan, berikan kepada kami kemakmuran, berikan kepada kami keagungan, berikan kepada kami kehormatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dipersilakan untuk doa hajat masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata yang menyakiti. Saya juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin atas segala pertemuan muamalah selama ini. Dan insya Allah kita menjadi pribadi yang mudah untuk saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan pada Bapak Ismail Hetbana yang sudah memberikan tausiah pada kita semua yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan adanya acara sawalan pada pagi hari ini dapat merubah kita semua menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Acara yang keenam yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, apabila saya dalam membawakan acara pada pagi hari ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara sawalan pada pagi hari ini dengan melakukan tahmid bersama-sama yang dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.